Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah kita kembali bisa menggelar acara pentas PAI seperti ini. Ini adalah upaya kita untuk bisa membaca peta. Kemarin yang Olimpiade SD ya, sudah ada pengumumannya ya Pak Kabin. Olimpiade SD kita diambil 5 besar sekabupaten, itu banyak muncul dari sekolah-sekolah yang tidak kita prediksi. Saya ingin menyampaikan bahwa anak-anak kita itu merata sebenarnya, potensinya itu merata. Jadi jangan pernah berkecil hati Anda sebagai kepala sekolah. Anda sebagai guru ditempatkan di sekolah-sekolah yang ada di pelosok-pelosok itu. Karena dari pelosok-pelosok itu banyak mutiara-mutiara yang sesungguhnya bisa kita kembangkan asal kita mampu, tahu, dan mau mengembangkannya. Nah ini harus menjadi refleksi kita bahwa siapapun sesungguhnya, jika kita bisa menemukan, mengembangkan mereka, bisa berkembang dengan baik. Ada sisi-sisi keunggulan yang dimiliki oleh anak-anak kita. Maka lewat pentas PAI ini tidak menutup kemungkinan nanti itu banyak potensi-potensi, talenta-talenta anak-anak kita yang bisa kita lihat dan terus bisa kita kembangkan. Kita bisa memetakan seberapa jauh efektivitas pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah-sekolah, yang dilaksanakan di kelas-kelas. Saya berbahagia karena acara seperti ini penting untuk melihat seperti apa peta kita itu. Kita bisa merefleksikan bagaimana peta-peta potensi-potensi yang ada di sekolah-sekolah itu. Anaknya bagus, gurunya bagus, akan muncul hasil yang bagus. Kita ingat mempunyai 3 core value, 1 kesadaran ekologi, kesadaran sosial, dan kesadaran spiritual. Maka apa? Kita harus memberikan ruang seluas-luasnya kepada anak-anak kita agar tumbuh kembang spiritualitasnya dengan baik. Sekolah-sekolah harus tumbuh menjadi ruang-ruang penumbuhan spiritualitas anak-anak. Agama harus bukan hanya menjadi sumber pengetahuan, tapi menjadi perilaku, menjadi akhlak, menjadi budi pekerti sehari-hari. Kita menginginkan anak-anak Purwakarta tumbuh karakternya berbasiskan nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai spiritualitas. Maka apa? Maka saya memerintahkan kepada kepala sekolah, jadikanlah sekolah-sekolah kita itu menjadi sekolah yang memberikan ruang pada anak untuk tumbuh dan berkembang, mempelajari ilmu-ilmu keagamaan. Saya pernah menggulirkan sekolah-sekolah negeri seperti ini, itu siangnya bisa dibuka menjadi kelas diniyah wusto. Ini bagus dan saya minta Bapak Ibu terus melakukan ikhtiar. Kekurangan sumber daya bisa dibicarakan dengan orang tuanya. Kalau tidak seperti itu, kita bertaruh dengan persaingan anak-anak kita di sekolah negeri yang tidak mampu bersaing dengan mereka yang sekolah di pesantren, terpadu dengan pesantren. Mereka yang sekolah-sekolah SMP-nya memberikan kelas tambahan full day, dan sekolah-sekolah negeri hanya pulang jam 1 tanpa tambahan apapun. Ini problem pendidikan kita di masa yang akan datang, yang harus dipikirkan oleh siapa? Oleh kita para penyelenggara pendidikan. Itulah yang dimaksud dengan merdeka belajar. Yang dimaksud dengan bagaimana sekolah-sekolah bisa membuat kurikulum sesuai dengan kebutuhan lingkungannya. Sini Jang. Nomor 11. Peserta naon? MTQ. Di SMP mana? SMP IT Al-Muhtad. SMP IT Al-Muhtad, sekolah menengah pertama Islam terpadu. Ya. Dia ceritakan mulai bangun tidur sampai bangun tidur deh. Ya. Bangun tidur jam 4 lebih, kalau bisa jam 4 pas, kalau lebihnya jam 4.15. Terus naon? Terus mandi, sholat subuh, ngapalin naon?
mandi, sholat subuh, geus gitu ngapalin Quran. Quran, hafal Al-Quran. Berbanyak atau bersendiri? Berbanyakan bu sholat. Banyakan, banyakan di musola, nah. Banyakan. Jadi untuk sholat ngapalkin Al-Quran, banyakan di musola. Oh itu ngapalin Quran buat setoran. Setoran, jadi kredit wae. Setoran, oh tahfidz. Iya. Oh, ya hafalan setor ke pembimbingnya terus. Udah setoran siap-siap buat sekolah. Oh itu berarti sampai jam berapa tuh? Sekolah sampai Enggak, ngapalin Al-Qurannya sampai jam berapa? semaunya. Ah masa semaunya? Tapi mungkin juga semaunya. Bisa jadi semaunya beres, nanti masuknya ada ambang batasan, misal masuk jam 8. Nah ini yang saya maksud nih. Dalam aturan tidak ada jam masuk sekolah itu jam 6, jam 7, jam 8 itu nggak ada. Nggak ada. Negara manapun. Yang penting itu ada kontinuitas pembelajaran. Jadi model ini Al-Muhtar. Karena setelah sholat subuh bangun jam 4, gitu kan ya, dia ngaji, sholat, ngaji. Dia mau masuk jam 9 nggak jadi masalah buat saya. Ketua Dewan Pendidikan begitu kan? Karena terjadi aktivitas pembelajaran di lingkungannya. Dia masuk sekolah formalnya mau jam 9, no problem. Karena udah terjadi rangkaian pembelajaran. Masuk sekolah formal jam 9 nggak ada masalah buat saya. Kamu mau jam berapa masuk sekolah? Jam 6.30 masuk sekolah. Udah masuk itu? Masuk ke kelas. Oke, masuk ke kelas. Dah lewat tuh. Minta disebutkan. Sebutkan nanti ke makan-makan sebutkan. Bangun jam 4. Bangun jam 4. Oke. Terus kadang mandi dulu, kadang ngapalin dulu buat setoran. Oke. Terus Sholat jalan meureun. Ulah poho jam sholat gitu. Makan. Terus sok. udah sholatnya setoran, makan, terus siap-siap pakai baju seragam sekolah. Mandi heula meureun geus kan? Mandi heula teh. Udah jam. Oh, enggak. Pakai baju jam 6. Ya terus nyiapin pelajaran buat sekolah. Oke. Masuklah jam setengah 7. Masuk sekolah resmi ya. Berarti kamu mau sekolah pelajaran biasa. Oke, terus sampai jam berapa belajar? Sampai ada dulu. Ayah istirahat meren. Ada jam 8. Masa jam 8? Jam 9. Jam 8 istirahat. Berapa kali istirahatnya? 1 kali. 1 kali, oke. Istirahat, masuk terus sampai lohor. Udah. Terus siap-siap buat sholat zuhur. Oh, sholat zuhur. Setelah itu makan. Makan terus ngaji. Makan terus ngaji. Ngaji kitabnya di mana? Di pesantren. Di pesantren, nggak di kelas atau di pesantren di itu? Di pesantren, di area pesantren. Di area pesantren. Ngaji kitab apa? Kuning. Kitab Sapina. Oke. Berarti jam berapa tuh mulai ngaji kitabnya? Jam 1 sampai jam 2. Jam 1 sampai jam 2. Jam 2 ngapain? Jam 2 buat istirahat. Istirahat sampai jam berapa? Sampai jam 3-an ya. Nah, sholat asar kan? Setelah sholat asar ngapain? Ngaji lagi. Tuh Pak, ngaji lagi. Ngaji apa itu? Ngaji Quran, ngulang-ngulang yang subuh diapalin. Ngapalin dia biar nggak lupa. Sampai jam berapa tuh ngapalin? Sampai jam 6. Nah, sampai jam 5. Jam 5 kan? Setelah jam 5 ngapain? jam 5 piket. Bebersih lah. Ada yang nggak piket mah main, beneran. Butuh waktu main juga kan kamu kan? Masa belajar terus. Jam 5 ada yang piket, ada yang bersih-bersih mungkin ya, ada yang main gitu ya. Sampai jam 6 maghrib kan? Sampai sebenarnya udah piket langsung mandi. Mandi ya, mandi. Siun disebut tuh mandi iya kan? Maghrib. Nah, mandi terus siap-siap buat makan sore. Oke. Terus maghrib. Udah maghrib, ngaji Quran lagi. Sholat maghrib kan? Ngaji Quran deh. Sampai jam berapa? Sampai Isya jam 8-an lah ya. Terus sholat Isya. Setelah sholat Isya ngapain? Ngaji Quran lagi. Sampai jam berapa? Sampai jam 9 malam. Setelah jam 9 ngapain? Jam 9 mah mau jajan.
Istirahat. Rek istirahat, narek jajan, rek istirahat, narek kamu bebas sama. Sampai jam berapa tuh? Jam 9. Sampai jam 10. Sampai jam 10 malam. Setelah jam 10 malam tidur. Tidur wajib tidur itu kan. Gak boleh dia ngelayap. Lamun itu ngelayap spread, hukum. Gak boleh ada yang ngelayap. Jam 10 tidur. Sampai jam berapa tak tidurnya? Sampai jam 4 berbangunnya lagi. Oh, jam 4 itu tadi. Oh. Siklus kehidupan pendidikan anak di pesantren itu seperti ini. Ini yang dimaksud oleh Ki Hajar Dewantara. Jadi pendidikan terbaik, yang paling baik menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah pendidikan kepesantrenan. Pendidikannya dari bangun tidur sampai tidur lagi itu menjadi siklus pendidikan. Nah ini anak-anak seperti ini bisa seperti kita tidak memesantrenkan, tapi pulang sekolah itu harus jadi siklus pendidikan, rumahnya harus jadi sekolah lagi. Saya coba tanya, ada lagi nggak anak-anak kita yang tidak di pesantren tapi ini sekolahnya di mana? SMP 2 Wanayasa. Ini ikut kesini ngapain? Peserta? Pesantren nggak? Namanya siapa? Angga Septiano enggak. Kamu mah nggak pesantren, tapi kamu ikut kejuaraan ini. Mewakili peserta apa? Olimpiade Cerdas Smart. Nah ini namanya siapa? Oh Olimpiade. Olimpiade. Oh misiannya. Nah. Kamu nggak pesantren. Ini nggak pesantren. Ini pesantren. Ini nggak pesantren. Namanya siapa? Muhammad Adriansa. Kepala sekolahnya siapa namanya? Siapa? Asep siapa? Mau pisah sama Asep dia. Asep Budiman, Asep Eri, Asep Irawan, Asep Erpin, Asep Nurfadi, Asep Husni, Asep Saha. Akhirnya aing mulu mah. Hah? Oh, mau pindahan dari mana? MTS Subang. Oh, dari MTS Subang. Di Subang nama santren tuh? Oh pernah santren. Ceritakan kamu dari bangun tidur sampai tidur lagi. Ayeuna lain baheula. Bangun. Iya bangunnya berapa? Jam 4 subuh. Bener. Bangun jam 4 terus naon? Sholat. Wudu lah. Wudu. Terus sholat. Setelah sholat mandi. Terus Siap-siap sekolah. Siap ke sekolah. Sarapan heula, pakai baju, mangkat ke sekolah. Jam berapa tuh? Setengah 7 masuk. Oh, setengah 7 itu start di rumah meureun, mangkat ke rumah. Iya. Ini ada yang hilang di sini setelah sholat ngaji. Ini tidak langsung jam 4 ka jam 6 kan lila jang. Nanaonan? Ngoprek HP. Tarik. Ngoprek HP. Nempuan HP. Ngoprek HP keur naon eta? Bacaan WA. Apa yang kamu lakukan lamun bukaan HP? Nilai jadwal naon? Jadwal aya dina HP. Nah terus naon deui? Ini jadwal mah sakedeung beres. Terus naon deui? Muka-muka WA meureunna. Game. IG. Ente. Nah, yang paling sering kamu buka di HP apa? WA. Oh, jadi WA di mana? Oh, buka akhirnya. Oke, jadi ini WA-an apa buka HP ya. Sekolah masuk jam 7 kan? Oke, di sekolah terus masuk ke sekolah ngapain di sekolah tuh ngapain dulu? Belajar langsung atau ada pembelajaran keagamaan pembiasaan naon? Kultum tiap hari. Hari Jumat aja. Lamun hari Senin, hari Selasa naon? Upacara langsung masuk ke kelas. Gak ada pembiasaan apa gitu keagamaan gak ada. Gak ada. Oke, masuk ke kelas sampai jam berapa? Istirahat kan? Terus pulang jam? Ada setengah 2 kadang. Setengah 2. Oke, setengah 2 terus ngapain? Ganti baju. Nyanyi ganti baju, pasti ganti baju terus ngapain? Main. Main kemana?
Sampai jam berapa mainnya? Asar. Sampai asar. Terus setelah asar ngapain? Sholat. Terus sholat ngapain? Mandi. Terus ngapain? Terus ngapain? Terus siap-siap ngaji. Ngaji. Suka ngaji nggak sih? Gimana? Setelah maghrib atau sebelum maghrib ngajinya? Setelah maghrib. Masih mending nih, masih ngaji. Berarti ada los ini, dia dipakai main ya. Setelah ini sampai sore main. Setelah maghrib masih ngaji. Halus satu SMP masih ngaji tas maghribnya di masjid. Bener. Sampai jam berapa? Sampai isya. Terus setelah isya sholat terus main deh. Pulang terus naon deh. Pulang terus ngapalkeun tara. Kadang ngapalkeun kadang henteu. Tas isya teh. Seseringna naon? Ngapalkeun. Kanggo enjing lamun teu ngapalkeun naon? Main game. Tidur jam berapa? Malam banget. Gue ngaji belajar jam 10 sare. Jam 10 atau jam 11? Sare wajib. Terus apa? Bangun jam 4 lagi. Gitu nggak kowe? Ya. Itu gambaran kebanyakan anak-anak kita. Anak-anak yang terkondisikan, distimulasi oleh lingkungan dengan baik, anak-anak yang distimulasinya tidak dengan perencanaan. Jadi Anda bisa membayangkan, ya, Anda bisa membayangkan bagaimana yang hanya selesai sekolah sampai jam berapa di sini? Sampai jam 2. Jam 2 sampai maghrib apa yang dia lakukan? Habis maghrib sampai tidur apa yang dia lakukan, dan ketika bangun menjelang sekolah apa yang dia lakukan. Nah, ini kita dari sini akan dengan gampang bisa membedakan mana kira-kira proses yang menghasilkan sesuatu yang baik. Kita di sekolah-sekolah negeri jika tidak mempunyai rekayasa yang efektif, treatment yang bagus, itu bisa banyak kemubaziran dalam menguatkan karakter anak-anak kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk ngaca, buka. Mana ayah bohong ke gedung. Yuk, buka. So, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Pentas PAI SMP 2023 dengan resmi kita buka. Takol. Terima kasih Pak Jinan. Terima kasih.